videonya biar akses internetnya berjalan lancar ya. Silahkan adik-adik kalau ada materi atau latihan soal misalkan, kalau ada masalah kita bisa diskusikan sebelum kita kuliah berikutnya. Jadi mohon adik-adik soal-soal sudah saya kasih, oke, baik itu kaitannya dengan atom, kemudian kaitannya dengan reaksi-reaksi kimia, oke, kapan reaksi kimia itu dapat terjadi atau tidak, apakah itu reaksi asam basa, apakah itu kaitannya dengan reaksi pengendapan, oksidasi, reduksi, dan sebagainya, ya. Kemarin semua itu sudah dibahas sampai dengan perhitungan. Nah, mohon adik-adik menjelang kuis yang akan datang, jadi tolong pelajari latihan-latihan soal itu, paling tidak latihan-latihan yang sudah saya berikan, oke? Jadi kalau ada masalah, kalau ada problem atau masih ragu-ragu, nah kita bisa diskusikan, oke, pada saat kuliah berlangsung. Jadi nggak perlu nanti apakah itu hari Rabu, apakah hari Selasa, Rabu, atau Jumat, silahkan saja kapan saja sebelum kuliah kita mulai, kira-kira gitu ya. Termasuk juga kalau ada solusi atau jawaban, saya udah kasih juga, tinggal adik-adik mencocokkan ya sesuai dengan latihan soal yang sudah diberikan. Silahkan kalau ada yang perlu diskusikan, kalau tidak mungkin saya akan lanjut ke materi berikutnya mengenai bahan dasar daripada struktur atom. Oke, saya harapkan sih adik-adik nanti kerjakan latihannya, mungkin hanya sepintas lalu sih kelihatan gampang gitu ya, tapi kalau sudah terutama yang kaitan stokiometri biasanya saya harus coret-coret, perlu latihan tangan, perlu juga pencet-pencet kalkulator gitu ya. Apalagi kalau kuis atau ujian itu kan waktunya sangat singkat, jangan-jangan mencet kalkulator juga bisa salah, kira-kira gitu. Makanya latihan tangan itu perlu juga, di samping juga latihan mata, latihan otak atau pikiran kita, kira-kira seperti itu ya. Saya harapkan sih bisa kerjakan semuanya, paling tidak yang saya berikan. Kalau perlu silahkan bisa ngambil latihan-latihan soal sebelumnya, oke? Tipe-tipe soal mirip-mirip lah seperti itu. Oke, paling-paling diubah ya kalimatnya atau datanya berubah, hampir mirip-mirip seperti itu. Apakah pilihan ganda atau isian atau mungkin soal-soal yang kaitannya dengan perhitungan, ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Bagaimana? Saya lanjutkan langsung mengenai struktur atom ya. Oke, saya share dulu materinya. Oke, bisa kelihatan deh? Saya. Oke, kita lanjut ke teori atom. Maksudnya kaitan dengan struktur atom. Kira-kira bagaimana kaitannya dengan isinya apa, sifat-sifatnya bagaimana, terus kaitannya dengan susunan berkala itu bagaimana, ya. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, yang pertama ada kaitannya dengan gelombang, oke, gelombang. Nah, seperti di fisika, oke. Jadi yang dimaksud dengan gelombang seperti ini, nah perhatikan di sini, ya. Jadi yang dimaksud dengan gelombang, nah di sini nanti ada dua jenis gelombang, kaitannya dengan gelombang elektromagnetik, ya. Itu nanti ada punya medan magnet dan ada medan listriknya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira ini sudah ada di fisika ya. Oke,
Jadi perhatikan di sini di dalam kaitannya dengan gelombang, ada yang kenal sebagai panjang gelombang. Oke. Nah, panjang gelombang ini nanti akan berkaitan dengan besarnya energi. Oke, besarnya dengan energi. Jadi apa yang dimaksud dengan panjang gelombang? Nah, seperti cerita di bawahnya, yaitu jarak antar dua titik maksimum yang secara berurutan, kira-kira gitu ya. Atau bisa juga jarak apa namanya, titik terendah secara berurutan, boleh saja seperti itu juga. Oke. Atau bisa juga jarak ya pada saat pertemuan, misalkan di daerah sini dengan daerah sini misalkan, yang penting membentuk satu gelombang kan kira-kira. Nah, itu dikenal sebagai panjang gelombang. Itu jarak antara dua titik yang identik pada suatu gelombang secara berurutan. Oke, bisa saja antar maksimum berurutan, misalkan naik, oh ini juga naik. Oke, atau juga bisa di bawah juga boleh, misalkan di sini. Atau pada saat titik pertemuan, yaitu horizontal sampai pertemuan horizontal pada saat arah yang bersamaan, kan kira-kira itu ya. Bukan di sininya ya. Jadi ini sampai di sini misalkan, sama saja. Oke. Nah, itu dikenal sebagai panjang gelombang yang akan menentukan nanti besarnya energi. Sekali lagi, besarnya energi. Oke. Ini saya kira kaitan panjang gelombang. Oke, berikutnya ada dikenal sebagai amplitudo. Nah, amplitudo kaitannya dengan tinggi di sini ya, yaitu jarak vertikal. Oke, dari titik tengah sampai dengan puncak, kan kira-kira situ ya. Dari titik tengah sampai puncak, tingginya ini berapa? Nah, itu nanti dikenal sebagai amplitudo yang disimbolkan sebagai A. Nah, itu nanti akan sama dengan besarnya intensitas. Oke. Intensitas itu menyatakan banyaknya, nanti kaitannya dengan gelombang atau banyaknya partikel. Oke. Sekarang lagi, amplitudo A itu nanti menyatakan yaitu intensitas. Sedangkan intensitas itu berkaitan dengan banyaknya gelombang atau banyaknya partikel yang memiliki panjang gelombang tertentu, kira-kira segitu.
Cek, cek. Permisi Pak. Mohon maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar. Apakah Bapak termute atau bagaimana? Ini di off. Sekarang kedengaran suara saya? Terdengar Pak. Sudah, Pak. Oke, dari awal nggak kedengaran? Iya, Pak. Enggak. Share Oh. screen-nya mati juga, Pak. Oh, screen mati. Share Oke. screen-nya juga mati, Pak. Screen mati. Oke, berarti tadi ada problem sebentar berarti ya. Oke, sebentar saya ulang lagi kalau gitu ya. Oke. Saya screen lagi kalau gitu. Pokoknya tolong kalau tidak apa namanya. Oke, saya ulang lagi. Bisa kelihatan screen-nya? Suara saya kedengaran? Lihat dan terdengar Pak. Terdengar, Pak. Bisa terlihat, Pak. Terima kasih. Oke, saya ulang lagi kalau gitu ya, biar ini ya. Oke, saya diperbesarin nggak masalah ya? Nggak masalah, Pak. Oke, saya ulang sekali lagi. Ya, tadi kan. Oke, panjang gelombang. Oke, jadi kita kenal namanya gelombang elektromagnetik. Oke, nah gelombang elektromagnetik ada dua variabel yang penting di sini. Ada yang dikenal sebagai panjang gelombang, di mana panjang gelombang dinyatakan itu jarak antara dua titik
yang identik, yang terbentuk secara bersamaan, berurutan kira-kira gitu. Jadi misalkan kalau pas di sini naik, maka ini juga harus naik. Sehingga yang dimaksud dengan panjang gelombang adalah ini. Atau bisa juga dari sini ke sini boleh saja. Oke? Jadi atau dari sini ke sini boleh saja. Nah, itu dikenal sebagai panjang gelombang. Sekali lagi, panjang gelombang nanti akan menentukan besarnya energi daripada gelombang yang bersangkutan, besarnya energi. Oke? Oke. Nah, kalau panjang gelombangnya nanti besar, panjang, pasti tingkat energinya nanti akan rendah karena berkebalikan nanti ya, nanti kita lihat. Sebaliknya, nah ini di samping ada kaitannya dengan besarnya panjang gelombang, ada juga kaitannya dengan amplitudo. Oke, amplitudo itu berkaitan dengan tinggi jarak atau jarak antara dari titik tengah sampai ke puncak. Oke, jadi tinggi atau yaitu jarak vertikal dari titik tengah sampai dengan puncak, kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, ini semuanya berkaitan dengan amplitudo. Nah, amplitudo ini nanti akan menentukan banyaknya gelombang yang memiliki frekuensi tertentu atau banyaknya partikel, oke, banyaknya partikel yang memiliki gelombang atau besarnya energi sebesar tertentu, kira-kira itu dikenal sebagai amplitudo, banyaknya partikel, jumlah ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini frekuensi. Nah, kalau frekuensi adalah jumlah gelombang yang timbul pada saat waktu tertentu. Oke, berapa jumlah gelombang yang timbul dalam waktu tertentu, misalkan dalam per second misalkan. Nah, itu dikenal sebagai frekuensi. Biasanya satuannya adalah hertz ya. Satu terbentuknya gelombang per second, nah itu dikenal sebagai hertz. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sesuai dengan aturan mekanika klasik di sini, bahwa kecepatan daripada gelombang, sekali lagi, kecepatan daripada gelombang itu dinyatakan sebagai panjang gelombang kali frekuensi. Oke, panjang gelombang daripada kali frekuensi. Nah, ternyata sesuai dengan penemuan Maxwell tahun abad ke-19 bahwa cahaya tampak, jadi cahaya tampak memiliki sifat gelombang elektromagnetik. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik? Yaitu adalah gelombang yang memiliki medan magnet dan medan listrik. Nah, kalau kita perhatikan, saya ada di fisika, saya kira ini, bahwa komponen medan magnetik adalah yang arahnya yaitu horizontal, perhatikan di sini, jadi medannya adalah horizontal, sedangkan yang berkaitan dengan medan listrik adalah yang arahnya vertikal, kira-kira itu. Nah, gelombang yang memiliki sifat seperti ini dinyatakan sebagai gelombang elektromagnetik. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, radiasi elektromagnetik adalah yaitu besarnya energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi besarnya energi yang dipancarkan atau yang ditransmisikan atau yang merambat kira-kira dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, itu dikenal sebagai radiasi elektromagnetik. Nah, ternyata besarnya kecepatan gelombang atau cahaya dalam sistem vakum, artinya yang dimaksud dengan sistem vakum tidak ada apapun, tidak ada penghambat, kosong, gitu, kosong, maka kecepatan daripada radiasi elektromagnetik itu kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ternyata semua gelombang atau cahaya elektromagnetik memiliki kecepatan yang sama, makanya dikenal sebagai tetapan cahaya, tetapan kecepatan cahaya. Oke, jadi semua radiasi elektromagnetik memiliki kecepatan cahaya yang sama, makanya dikenal sebagai tetapan nanti ya, di mana
kecepatan cahaya dinyatakan sebagai panjang gelombang kali frekuensi, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira ini sudah tadi. Nah, dari penemuan yang sudah ditemukan sampai saat ini berkaitan dengan radiasi cahaya, kan kira-kira itu ya, yang bisa dilihat oleh mata, makanya dikenal sebagai visible, itu sinar tampak, itu cahaya atau radiasi yang bisa dilihat oleh mata kita sendiri, misalkan dari ungu sampai dengan inframerah, kan kira-kira itu ya. Dari ungu sampai ke inframerah itu yang nantinya bisa dilihat oleh mata sendiri. Sedangkan di luar daripada ini biasanya udah susah. Oke. Nah, perhatikan ini penting sekali. Semakin pendek panjang gelombang, oke, artinya semakin tinggi frekuensi, karena kan kebalikannya ya. Maka energinya semakin tinggi. Oke, begitu juga sebaliknya. Semakin panjang gelombang atau semakin rendah daripada frekuensi, oke, maka energinya juga akan semakin kecil. Nah, dari nilai panjang gelombang kita mengenal sinar tampak, ada sinar ultraviolet, oke, semakin ke sini jadi daya tembusnya itu energinya semakin besar. Oke, makanya sinar X biasanya sering digunakan untuk sinar ronsen untuk mendeteksi ya pada saat kita misalkan di rumah sakit ya ronsen dan sinar gamma ya, yaitu radiasi. Nanti kita belajar mengenai radiasi inti dari si nuklir. Kemudian microwave. Nah, ini banyak kita gunakan dalam kaitannya dengan penggunaan telekomunikasi dan sebagainya. Kemudian ada juga gelombang radio ya, kira-kira itu ya. Nah, perhatikan di sini frekuensi maupun panjang gelombangnya ya. Oke. Nah, yang banyak digunakan tentu di sini adalah yaitu kaitannya ultraviolet sampai inframerah biasanya. Oke. Oke, saya kira berikutnya, nah ini kaitannya dengan sinar tampak, maksudnya sinar yang bisa dilihat sesuai dengan kemampuan mata ya, membedakan frekuensi atau panjang gelombang dari suatu radiasi sinar tampak ya. Jadi hanya ini yang bisa kita lihat oleh mata kita sendiri ya. Di luar daripada itu ya artinya harus menggunakan alat tertentu karena memang kemampuan mata sampai di sana kan kira-kira sampai sinar tampak, makanya sering dikenal sebagai sinar tampak, maksud sinar yang bisa dilihat oleh mata. Oke, nah ini sebagai contoh saja latihannya bahwa suatu foton memiliki frekuensi. Nah, frekuensi diketahui segitu, maka ubah frekuensi menjadi panjang gelombang. Oke, kemudian apakah frekuensi ini ada di daerah tampak atau di luar daerah tampak, kan kira-kira itu ya. Oke, saya kira kita kerjakan sama-sama sambil jalan. Dari persamaan kita punya yaitu panjang gelombang kali frekuensi itu sama dengan tetapan, kan kira-kira itu ya. Masih kedengaran suara saya, Dek? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Termasuk slide-nya ya. Sambil jalan terus. Jadi bagaimana mengubah frekuensi menjadi panjang gelombang? Kemudian adik-adik disuruh menentukan apakah frekuensi radiasi ini ada di daerah tampak atau tidak, kan kira-kira situ. Oke, dari sini kita tentukan panjang gelombangnya. Oke. Kemudian panjang gelombangnya kita sudah tahu, frekuensinya kita sudah tahu 6 kali 10 pangkat 4 Hz. Kemudian tetapan kita tahu, maka dari sini kita bisa menentukan panjang gelombang. Oke, nah panjang gelombangnya kira-kira 5 kali 10 pangkat 3 meter. Atau frekuensinya ada sekitar ini, kan kira-kira ini. Nah, dari frekuensi atau dari panjang gelombang kita menentukan apakah di daerah tampak atau tidak, kan kira-kira ya. Atau, nah kalau dijadikan nanometer, berarti di kira-kira dikalikan 10 pangkat 9 ya. Oke. Berarti kira-kira ada 10 pangkat 12. Nah, kalau 10 pangkat 12 perhatikan di sini berarti
panjang gelombangnya yaitu lebih besar daripada gelombang sinar tampak, kan kira-kira itu ya, atau dikenal sebagai gelombang radio, kira-kira seperti itu. Makanya otomatis di sini bukan merupakan sinar tampak, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi panjang gelombangnya itu ada sekitar di daerah sini, berarti ya. Oke. Atau kalau frekuensinya ada sekitar daerah sini, kira-kira misalkan, oke, berarti termasuk gelombang radio. Jadi bukan daerah tampak ya. Oke, kalau daerah tampak itu nilainya yaitu sekitar daerah frekuensi dari ultraviolet sampai ke inframerah paling panjang. Kalau paling pendek itu ultraviolet ya, kira-kira situ. Oke, saya kira nggak masalah ya. Itu nggak perlu dihafal. Nanti biasanya yang penting kita tahu daerah-daerahnya lah ya, panjang gelombangnya biasanya dalam kaitannya dengan nanometer. Ya, sering digunakan nanometer. Nah, ingat bahwa 1 meter kira-kira 10⁹ nanometer ya. Nah, kalau daerah sini berarti itu daerah tampak lah kira-kira situ. Nah, kalau ultraviolet kira-kira 300-an ya, 200 ya antara 250 nanometer ya, 250 nanometer. Kalau misalkan daerah sini ya kira-kira mungkin lebih sedikit 700-an gitu ya, 700 misalkan 750-an lah kira-kira itu. Ya karena ini masih inframerah, masih bisa di walaupun sudah mata kita mungkin sudah mulai susah untuk melihatnya gitu ya, kalau darah di luar daripada darah tampak. Oke, saya kira nggak masalah. Kita lanjut. Oke, nah ini sekarang menginjak ke penemuan beberapa ahli yang berkaitan dengan radiasi atau cahaya. Yang pertama adalah yaitu apa yang dikenal sebagai radiasi benda hitam. Nah, di dalam radiasi benda hitam artinya tidak ada apapun di dalamnya, kira-kira seperti ya. Artinya kan dia diserap semuanya. Nah, ini penemuan daripada Planck. Ya, pada saat itu mungkin problemnya nggak bisa dijelasin. Namun setelah penemuan tersebut, Planck bisa menjelaskan kenapa terjadi ada problem yang dikenal sebagai radiasi benda hitam. Nah, ternyata energi yang diemisikan atau sebaliknya yang diabsorpsi itu ternyata bersifat diskrit. Artinya apa? Memiliki nilai-nilai tertentu. Tidak bersifat kontinu. Jadi perubahannya tidak bersifat kontinu, kira-kira itu. Jadi sekali lagi, ternyata energi radiasi kaitannya dengan benda hitam tadi ternyata tidak bersifat kontinu. Artinya bersifat diskrit. Artinya memiliki nilai-nilai tertentu energinya. Nah, kalau nilainya tertentu berarti frekuensinya juga tertentu. Ya, tidak bersifat kontinu, perubahannya pelan-pelan gitu, tidak. Jadi nilai-nilainya tertentu kira-kira itu. Nantinya dikenal sebagai kuanta atau kuantum kira-kira situlah ya. Nah, dari sini baru untuk menghormati, nah namanya Planck di sini, maka ada yang dikenal sebagai tetapan Planck. Nah, dari sinilah energi setiap cahaya atau radiasi dinyatakan sebagai yaitu energi berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi besarnya energi setiap cahaya yang memiliki nilai diskret di sini atau yang nilainya tertentu memiliki panjang frekuensi tertentu atau memiliki panjang gelombang tertentu. Oke. Nah, sesuai dengan penemuannya dinyatakan bahwa besarnya energi setiap cahaya berbanding lurus terhadap frekuensinya. Kalau saya jadikan jadi besarnya energi itu ternyata berbanding lurus dengan frekuensi.
Kalau saya jadikan sama dengan, pasti harus ada tetapannya. Oke, tetapannya itu biasanya dikenal sebagai tetapan Planck, kira-kira ya, untuk menghormatinya. Satu nama Planck. Oke, nah besarnya tetapan Planck, nah dinyatakan sebagai nilai itu, yaitu Joule per second. Oke, karena frekuensi kan satuannya per second ya. Oke, lagi penemuan pertama di sini, yaitu masalah radiasi benda hitam yang ditemukan mungkin sekitar akhir abad ke-19 lah kira-kira itu. Makanya energinya dinyatakan sebagai E sama dengan tetapan kali frekuensi. Nah, tetapan itu dikenal sebagai tetapan Planck, kira-kira situlah. Jadi perhatikan di sini, setiap radiasi atau frekuensi tertentu memiliki atau bersifat diskrit, artinya panjang gelombangnya tertentu, artinya frekuensinya tertentu, kira-kira seperti itulah ya. Oke, penemuan berikutnya. Nah, penemuan berikutnya yaitu oleh Einstein. Oke, setelah Planck, nah Einstein di sini menemukan apa yang dikenal sebagai efek fotolistrik. Oke, percobaannya adalah sebagai berikut. Kalau yaitu suatu logam, nah dalam hal ini misalkan logam apa saja, kalau dikenai energi sangat tinggi, atau dikenai cahaya kira-kira seperti dengan energi tertentu, maka di samping maksudnya semakin besar energi cahaya yang diberikan, maka kecepatan daripada elektron itu semakin cepat, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ada elektron yang terlepas dari logam. Oke. Artinya apa? Artinya pada saat nilai energinya kurang daripada energi ikatan elektron, nah ini ada penemuan elektron, walaupun partikel ini tuh belum ada gitu ya, oke, belum dinyatakan sebagai elektron zaman dulu. Yang penting di sini ada suatu partikel yang lepas, oke, dari logam. Nah, ternyata kecepatan daripada partikel yang nantinya dikenal sebagai elektron ini, itu kecepatannya semakin tinggi kalau cahaya yang dijatuhkan energinya semakin tinggi, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di sini cahaya memiliki dua sifat. Oke, karena memiliki massa tentu, itu bersifat partikel, dan ternyata memiliki fungsi gelombang. Memiliki fungsi gelombang. Jadi makanya ada istilah dualisme sifat cahaya, kan kira-kira itu ya, dari penemuan efek fotolistrik. Yang dinyatakan persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi sekali lagi, cahaya bisa dinyatakan sebagai foton atau dapat dinyatakan sebagai partikel, kira-kira seperti itu ya. Makanya ada partikel elektron. Oke, kalau elektron nanti kembali atau lepas, biasanya memerlukan energi, yaitu cahaya misalkan. Makanya di sini ada sifat partikel dan sifat cahaya. Oke, nah perhatikan di sini. Jadi kalau ada cahaya jatuh ke dalam satu logam yang energinya tertentu atau frekuensinya tertentu, maka suatu saat elektron atau partikel ini bisa lepas. Nah, kecepatan daripada partikel ini sangat bergantung daripada energi yang diberikan atau cahaya yang jatuhnya, kira-kira seperti itulah. Oke, percobaannya. Nah, ini jadi energi kinetik. Jadi energi kinetik daripada partikel ini sangat bergantung daripada besarnya cahaya ini. Kita tahu energi kinetik kan sama dengan apa? Setengah M elektron kali P kuadrat, kan kira-kira situ ya. Nah, dari sini dapat dinyatakan sebagai berikut. Di besarnya energi cahaya yang diberikan itu nanti akan sama dengan besarnya energi kinetik, itu berkaitan dengan kecepatan partikel bergerak, dan ada yang dikenal sebagai energi ambang. Yang dimaksud dengan energi ambang di sini adalah energi pengikat elektron terhadap
inti daripada logam yang bersangkutan nanti ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Ini ada energi ambang. Nah, energi ambang ini berkaitan dengan energi pengikat elektron. Oke, kaitannya dengan inti nanti. Nah, kalau misalkan kebetulan energi yang diberikan ini kurang daripada energi pengikat elektronnya, otomatis elektronnya tidak lepas. Kalau tidak lepas berarti kan ini sama dengan nol, berarti belum ada gerakan daripada elektron. Sebaliknya, semakin besar cahaya atau energi cahaya yang diberikan, ya jelas di sini artinya lebih besar daripada energi ambang elektron, maka energi kinetiknya semakin besar. Oke. Nah, kalau energi kinetik semakin besar, apa yang terjadi? Kecepatan daripada elektron juga akan semakin cepat, kira-kira seperti itu. Makanya di sini ada sifat partikel dan ada sifat gelombang. Makanya materi yaitu partikel bisa berperan, maksudnya cahaya bisa berperan sebagai partikel, bisa juga berperan sebagai gelombang, kira-kira. Oke. Nah, ini besarnya energi kinetik. Nah, energi kinetik nanti bisa diubah menjadi kecepatan, kan berapa kecepatan elektron bergerak dan sebagainya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sebagai contoh saja. Bila tembaga dikenai elektron berenergi tinggi, nah ini akan diemisikan sinar X. Oke, akan keluar cahaya dalam bentuk sinar X. Oke. Nah, hitung besarnya energi dalam joule yang terasosiasi atau berhubungan dengan foton tersebut jika panjang gelombang sinar X yang diemisikan itu memiliki besaran 0,154 nanometer. Jadi, bila tembaga dikenai suatu elektron berenergi tinggi, maka akan dipancarkan sinar X. Oke. Hitung energi. Nah, ini kita kalau panjang gelombang sinar X-nya sudah tahu, ya jelas kita bisa menghitung besarnya energi ya. Oke, saya kira nggak masalah. Coba kita hitung besarnya energinya sesuai dengan persamaan Planck. Frekuensi kita tahu dari panjang gelombang, kemudian tetapan Planck kita tahu, maka saya bisa menghitung besarnya energi. Oke, kita masukkan saja. Jadi tetapan Planck, perhatikan, dikalikan dengan frekuensi. Nah, frekuensi itu sama dengan tetapan dibagi panjang gelombang. Makanya di sini ada kebalikan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Oke. Nah, perhatikan di sini, kalau satuannya udah semua dalam bentuk MKS, oke, maka tinggal bisa dicoret-coret. Kalau energi, pasti satuannya joule. Kalau panjang gelombang, pasti satuannya meter. Oke. Nah, kalau sudah dicoret-coret, bisa. Kalau energi joule, tinggal artinya sudah benar. Perhitungannya kan kira-kira segitu ya. Oke, kita hapus. Oke. Nah, berarti satuannya joule, artinya energinya sebesar itu. Oke. Jadi besarnya energi yang diemisikan dalam bentuk sinar X itu sebesar 1,2910 pangkat minus 15 joule. Oke, saya kira nggak masalah. Ini latihan-latihan, nanti latihan lebih complicated akan diberikan. Berikutnya. Nah, berikutnya kalau ini kaitannya dengan sinar tampak. Ini kan ada sinar tampak. Oke. Kemudian dipisah. Nah, ini akan keluar sinar tampak kira-kira segitulah. Oke. Pokoknya dari cahaya. Cahaya ini akan keluar sinar tampak melewati celah kira-kira itu. Kemudian baru dikasih prisma. Nah, yang dimaksud dengan prisma di sini adalah yaitu alat untuk memecah panjang gelombang atau alat untuk memecah frekuensi. Oke. Nah, dari sinar tampak ini ternyata setelah dipisahkan satu sama lain, oke,
Nah, ternyata ada spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Artinya bersifat diskrit, memang benar bersifat diskrit. Ya, artinya apa? Besarnya energinya tertentu atau frekuensinya tertentu, kira-kira. Makanya dikenal sebagai spektrum garis. Ya, spektrum garis. Oke, jadi sekali lagi prisma ini itu sebagai alat untuk memecah cahaya menjadi beberapa panjang gelombang atau frekuensi. Oke. Nah, ini berdasarkan urutan frekuensi atau panjang gelombang, kan kebalikannya, maka ternyata diperoleh spektrum garis seperti berikut. Oke. Nah, kalau kebetulan ini adalah atom hidrogen, sekali lagi. Kalau kebetulan ini adalah atom hidrogen, maka diperoleh spektrum garis seperti ini. Nah, spektrum garis inilah yang tadinya dikenal sebagai spektrum garis daripada atom hidrogen. Oke, spektrum garis daripada atom hidrogen. Nah, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Saya ulang sekali lagi. Kalau misalkan ada suatu atom hidrogen mendapatkan suatu cahaya, dia akan elektronnya melompat ke garis tertentu. Kemudian habis itu setelah ini hilang, dia akan kembali, akan kembali ke ground state. Nah, dengan bagaimana? Yaitu dengan memancarkan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang yang dipancarkan ternyata ada beberapa jenis sesuai dengan daerah sinar tampak ini. Nah, gelombang-gelombang yang dipancarkan ini biasanya dikenal sebagai spektrum emisi atom hidrogen. Nah, kebetulan kan ini menggunakan atom hidrogen, kan kira-kira seperti ya. Nah, garisnya seperti ini. Nah, nanti sesuai dengan penemunya. Nah, ini yang lain di samping atom hidrogen. Ada yang lainnya, yang penting ini kan adalah suatu bilang sebagai misalkan logam, kira-kira seperti itu, dari cahaya yang dipancarkan, kemudian kita pisah, maka menghasilkan beberapa frekuensi. Dari frekuensi ini, nah setiap logam tertentu, perhatikan sini, setiap logam tertentu, nah memancarkan cahaya seperti ini, kira-kira seperti itu. Misalkan gas, helium, gas hidrogen seperti ini, tadi sudah helium seperti ini garisnya dan sebagainya. Nah, ini dikenal sebagai spektrum garis dari beberapa unsur. Nah, ini tentu diperoleh dari hasil percobaan atau hasil eksperimen, kira-kira situlah ya. Oke, kita lanjut. Nah, Nah, pada saat itu, nah mulai sekarang, saya ulang sekali lagi. Jadi pada saat, misalkan ini adalah elektron daripada atom hidrogen, anggap aja atom hidrogen. Kalau dikenai suatu radiasi, elektronnya akan meloncat ke tempat kita nggak tahu, tergantung daripada besar energi yang kita berikan, kira-kira seperti itu. Nah, pada saat dia kembali, apakah kembalinya ke N sama dengan 1, apakah kembalinya ke N sama dengan 2, dan seterusnya. Sesuai dengan percobaan yang diberikan. Nah, ternyata sesuai dengan percobaan Lyman, maka ini adalah percobaan semua energi atau cahaya ini menuju ke N sama dengan 1. Nah, deret yang seperti ini dikenal sebagai deret Lyman. Atau ya karena penemunya adalah Lyman, kan kira-kira seperti ya. Sedangkan semua radiasi yang menuju ke akhir adalah yaitu N sama dengan 2, yaitu dari 3 ke 2, ke 4, ke 2, dan seterusnya.
Jadi awalnya adalah 3, 4, 5, semuanya menuju ke N sama dengan 2. Maka deret yang seperti ini dikenal sebagai deret Balmer sesuai dengan penemunya. Kira-kira ya? Oke, sesuai dengan penemunya. Begitu juga yang ini, yaitu kalau akhirnya itu menuju N sama dengan 3, sedangkan awalnya bisa saja N sama dengan 4, 5, atau 6, 7, dan seterusnya. Oke, maka deret ini dikenal sebagai deret Paschen dan seterusnya. Oke, jadi ada deret Riemann, deret Balmer, deret Paschen dan seterusnya. Yang penting ini kan tingkat-tingkat energi, boleh bilang tingkat-tingkat energi. Nah, kalau tingkat akhirnya adalah N sama dengan 1, sedangkan awalnya bisa saja 2, 3, 4, dan seterusnya, maka dikenal sebagai deret Riemann. Oke. Nah, ternyata deret Riemann ini merupakan daerah spektrum ultraviolet. Oke, artinya apa? Frekuensinya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi Balmer. Oke. Sedangkan kalau Balmer, yaitu N akhirnya itu menuju N sama dengan 2, yaitu dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ternyata ini merupakan deret daripada sinar tampak dan ultraviolet, kan kira-kira seperti itu ya. Makanya dikenal sebagai deret Balmer. Nah, bisa kedengeran suara saya, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kan dari hasil percobaan ya, dari hasil percobaan. Oke, sesuai dengan penemunya Riemann, Balmer, dan sebagainya. Nah, ternyata ada seseorang pada saat bersamaan itu menggunakan data-data daripada Riemann, data spektrum Balmer, dan seterusnya ya diolah kira-kira itu. Kalau zaman sekarang mungkin diolah, itu dibuat persamaan. Oke. Nah, ternyata diperoleh persamaan baru yang hampir sama. Oke. Persamaannya yang hampir sama, yaitu besarnya energi foton yang dipancarkan. Sekali lagi, itu sama dengan yaitu akhir dikurangi dengan awal, kan gitu ya. Itu besarnya energi yang dipancarkan setiap foton di sini itu sama dengan energi akhir dikurangi energi awal. Akhirnya kan di daerah, kalau misalkan Riemann, akhirnya kan di sini. Sedangkan awalnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau dihubungkan kembali terus, nah ternyata ada persamaan umum dari hasil percobaan ini. Oke. Nah, persamaan yang ditemukan dengan cara mengkoleksi data daripada deret Riemann, Balmer, dan sebagainya. Nah, persamaan ini dikenal sebagai persamaan Rydberg. Itu sesuai dengan penemunya, di mana Rydberg mengkombinasi dari data-data yang sudah ada, oke, dari Riemann, Balmer, dan sebagainya. Oke. Nah, ternyata, nah perhatikan sini, ternyata yaitu besarnya energi setiap deret atau setiap tingkat, setiap level, nah ternyata bergantung daripada ini, yaitu besarnya N akhir dan seterusnya. Oke, yang nantinya perhatikan, kalau awalnya seperti ini, maka nilai daripada energi yang ditransmisikan, oke, nah nilainya kan akhir dikurangi awal. Oke, akhirnya adalah ini, awalnya adalah ini, kan kira-kira, maka diperolehlah persamaan seperti ini. Perhatikan ini, jangan sampai salah. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan Rydberg. Makanya di sini ada R di sini, tetapan. Oke, untuk menghormati penemunya, yaitu tetapan Rydberg untuk atom hidrogen. Kira-kira seperti itu, Dek. Ya, ulang sekali lagi, dari percobaan yang diperoleh lewat Riemann, Balmer, dan sebagainya, oke, semua datanya itu digabung sedemikian rupa oleh Rydberg. Nah, ternyata diperoleh persamaan
secara teori, secara eksperimen. Oke, jadi empiris lah gitu ya, persamaan empiris yang dinyatakan seperti ini dan ini cocok sekali gitu. Oke, sesuai sekali. Maka persamaan ini dikenal sebagai persamaan Rydberg. Oke, RH ini adalah tetapan Rydberg yang besarnya nanti adalah, nah ini perhatikan, NF-nya, sedangkan NI-nya misalkan untuk Lyman, yaitu N2, bisa saja 3, bisa 4, dan seterusnya ya, sesuai dengan nanti panjang gelombangnya, berapa yang diperolehkan gitu ya, ternyata sesuai dengan daerah ultraviolet, kira-kira seperti itu ya. Nah ini, jadi awalnya 3, akhirnya pasti menuju 1, khusus untuk deret Lyman, begitu juga seterusnya. Nah ini adalah deret Balmer, oke, di mana akhirnya adalah menuju level 2 atau tingkat energi 2. Oke, anggap aja ini tingkat energi. Oke. Sedangkan yang berikutnya sekali lagi, nah persamaan ini dikenal sebagai persamaan Rydberg. Oke deh ya, Rydberg. Oke, saya bisa tuliskan Rydberg. Oke, mudah-mudahan benar ya tulisannya itu. Rydberg. Bisa ngikutin deh ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa, Nah, sekarang saya ada contoh soal di sini. Oke, contoh soal. Oke, tetapan Rydbergnya belum ya? Nah, ini tetapan Rydbergnya, saya balik dulu. Nah, ini tetapan Rydbergnya, Dek. Oke, yaitu 2,1810 pangkat minus 18 Joule. Oke, 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Oke, langsung saja dulu latihan soalnya. Ini biar berkaitan. Ini kan spektrum atom hidrogen, di mana spektrum atom hidrogen ada beberapa deret yang dikenal sebagai deret Lyman atau seri Lyman, oke, deret Balmer, deret Pastein dan sebagainya. Kemudian data yang diperoleh itu digabung sedemikian rupa, dibuat persamaan secara empiris, maka diperoleh persamaan Rydberg. Oke. Nah, tetapan Rydberg ya 2,1810 kali 10 pangkat minus. Oke, tinggal ini. Nah, sekarang tinggal latihan. Hitung panjang gelombang dalam nanometer suatu foton yang diemisi oleh atom hidrogen bila elektron jatuh. Nah, ini kan tadi elektron jatuh dari level N sama dengan 5 menuju ke keadaan level sama dengan 3. Silakan, Dek. Saya kasih 2-3 menit.
Oke, berapa nilainya? Berapa nilainya, Dek? Sudah ada? Mendekati 1,55 kali 10 pangkat minus 19 bukan, Pak? Oke, 10 pangkat minus 16. Oke, coba kita lihat ya. Kita sama-sama. Nah, kita masukkan besarnya energi foton yang dipancarkan. Itu kan kaitannya perbedaan energi ya. Oke, jadi perbedaan energi, perhatikan. Nah, perhatikan. Dari ini N sama dengan 5 menuju N sama dengan 3. Nah, perhatikan kan ke sini ya. Oke. Nah, berarti di sini akan dipancarkan energi. Oke, akan dipancarkan energi sebesar itu. Oke, yaitu dari N level 5 menuju N level 3. Oke. Nah, sesuai dengan persamaan yang diberikan adalah sebagai berikut. Nah, tinggal masukkan. Jadi ini kan dihitung panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya nanti E-fotonnya kita tahu. Dari E-foton kita bisa menentukan panjang gelombang dari frekuensi. Oke, kita masukkan E-fotonnya. Nah, seperti biasa, ini tetapan Rydberg. Kemudian awalnya adalah 5, berarti 1 dibagi 5 pangkat 2. Kemudian minus 1 dibagi 3. 1/9 kuadrat, kira-kira 3 kuadrat. Maka nilainya adalah sebagai berikut. Nah, ini kan baru kaitannya dengan energinya. Oke. Nah, dari energinya kita bisa tentukan, yaitu panjang gelombang sesuai dengan persamaan. Oke, tetapan Planck kali frekuensi. Perhatikan, ini tetapan Planck kali frekuensi. Oke. Dari frekuensi kita bisa tentukan panjang gelombang. Oke. Nah, ternyata diperoleh panjang gelombang. Oke, hapus-hapus. Oke, satuannya pasti dalam satuan meter. Nah, kemudian dinyatakan apa? Nanometer. Ya, tinggal dikalikan 10 pangkat 9. Oke, Dek, kok bisa berubah, Dek? Apanya yang salah? Kenapa, Pak? Tadi kok apanya yang salah tadi? Oh, kok nilainya? tadi saya baru ngitung E-fotonnya, Pak. Baru ngitung energi fotonnya. Oke, E-foton. Ya, oke. Oke. Pokoknya jangan lupa nanti ya, sesuai dengan yang ditanyakan deh ya. Ini kan panjang gelombang dalam nanometer. Ya, oke. Ya, kalau energinya sih memang kira-kira 10 pangkat minus, nah ini 19 kan ya. Oke. Kenapa minus di sini, Dek? Kenapa ditulis minus di sini? Karena melepaskan energi, Pak. Oke, karena melepaskan dari tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tempat energi yang lebih rendah. Makanya di sini ada tanda minus. Oke. Tapi kalau sebaliknya nanti dari tingkat energi yang lebih rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi pasti positif. Karena diperlukan. Oke. Jadi kalau masuk diperlukan berarti positif, kalau lepas berarti negatif. Oke, bisa ngikutin ya tanda-tanda tersebut. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, saya lanjut berikutnya. Nah, ini kan dari persamaan Rydberg dari deret beberapa deret atom spektrum atom hidrogen. Dari deret Lyman, Balmer, Paschen dan sebagainya. Ada saat yang bersama juga, ya mendekati lah ya setelah itu, yaitu ini yaitu ada teori atom Bohr. Teori atom Rutherford ya, benar ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, bagaimana teori atom Rutherford B? Masih ingat? Masih ingat teori atom Rutherford? Bahwa itu kan sudah dijelaskan di awal kalau nggak salah ya. Oke, yaitu Thomson dan seterusnya, ini kan berurutan ini. Oke. Rutherford menjelaskan bahwa suatu atom terdiri dari inti
yang bermuatan positif dan elektron beredar di sekitar inti, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Kan kalau Rutherford itu percobaannya menggunakan sinar alfa kan ya. Itu sinar alfa mengenai Mars. Kemudian dari sana ada ruang-ruang kosong, masih ingat deh ya? Ada ruang-ruang kosong, oke. Kemudian kalau sinar alfanya kebetulan mengenai intinya, maka dia akan ditolak. Tapi kalau dia kebetulan melewati ruang kosong, dia akan diteruskan. Akan tetapi, terutama yang di samping, dia akan dibelokkan. Ya, tidak lurus kan kira-kira seperti itu ya. Oke, kenapa dibelokkan? Karena sinar alfa bermuatan positif, sedangkan inti juga bermuatan positif. Masih ingat deh ya? Iya, Pak. Nah, setelah itu baru timbul atau dibuat teori atom Rutherford. Nah, bagaimana Rutherford menyatakan atom, bahwa atom terdiri dari pusat massa yang dikenal sebagai inti dan elektron beredar di sekitar inti, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Kelemahannya bagaimana? Kita tahu elektron memiliki apa? Muatan negatif. Muatan negatif. Nah, perhatikan saya ulang sekali lagi ya. Ini kan elektron beredar di sekitar inti. Kalau dia beredar sedangkan inti bermuatan positif. Nah, apa yang terjadi? Lama-kelamaan kalau kecepatan daripada elektronnya itu kurang, pasti dia jatuh ke inti, benar? Benar, Sebaliknya, kalau kecepatan elektronnya lebih tinggi daripada gaya elektrostatik antara elektron dengan inti, bisa saja lepas keluar, benar? Benar, Pak. Nah, ternyata elektron tidak lepas, bisa juga tidak jatuh ke inti ternyata. Dia tetap berada dalam lintasan tertentu, kan kira-kira itu ya. Oke. Nah, Rutherford tidak bisa menjelaskan. Oke. Nah, baru bisa dijelaskan setelah penemuan model atom daripada Bohr. Oke. Sekali lagi, baru bisa dijelaskan kelemahan daripada teori Rutherford, yaitu setelah model atom Bohr. Jadi Bohr yang bisa menjelaskan. Oke. Nah, penjelasannya bagaimana? Oke, perhatikan di sini. Nah, ternyata elektron yang beredar dalam suatu lintasan tertentu, elektron yang beredar dalam suatu lintasan tertentu memiliki energi yang tertentu atau spesifik. Nah, dalam keadaan itu dikenal sebagai dalam keadaan stasioner. Artinya berada dalam lintasan tertentu. Nah, besarnya energi yang dimiliki, besarnya energi yang dimiliki yaitu kaitannya dengan energi di sini. Jadi setiap lintasan memiliki energi tertentu. Misalkan N sama dengan 1, maka ini E-nya sama dengan 1. Pada N sama dengan 2, E-nya sama dengan 2. Kalau N sama dengan 3, E-nya sama dengan 3. Nah, itu yang dikenal sebagai energinya bersifat diskrit atau terkuantisasi. Artinya nilainya spesifik, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang boleh saja elektron ini jatuh dari energi luar menuju ke tempat energi yang lebih dalam, itu dengan cara apa? Memancarkan energi. Sebaliknya, bisa saja mungkin elektron lepas dari kulit tertentu menuju ke kulit yang lebih luar lagi. Kalau apa? Menangkap energi atau mengabsorpsi energi. Nah, jadi setiap level energi ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, itu yang nantinya dikenal sebagai bilangan kuantum utama yang dinyatakan sebagai nilai 1, 2, 3, dan seterusnya.
Saya ulang sekali lagi, besarnya energi setiap lintasan dinyatakan sebagai persamaan ini. Nah, perhatikan. Bohr memberikan persamaan ini yaitu berdasarkan teoritis, bukan eksperimen. Yaitu pada saat elektron beredar pada saat nilai tertentu, berarti apa? Energi potensial antara elektron dengan inti, saya bisa tuliskan sebagai energi potensial, oke? Di mana pada saat energi potensial atau gaya tarikan elektron terhadap inti sama dengan energi kinetiknya, oke? Sama dengan energi kinetiknya, maka pada saat itulah elektron beredar pada lintasan tertentu. Sebaliknya, kalau energi potensialnya lebih besar daripada energi kinetiknya, ya jelas nanti energinya akan jatuh mendekati inti kan kira-kira situ ya. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana Bohr menghubungkan nilai kuantisasi energi berdasarkan teoritis, yaitu pada saat gaya tarikan elektron ke inti sama dengan yaitu kecepatan sentripetal daripada elektron. Nah, pada saat itulah besarnya energi ditemukan. Besarnya jari-jari juga ditemukan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata besarnya energi itu cocok persis dengan teori deret tadi. Deret Lyman, Paschen, dan seterusnya. Itu sesuai dengan persamaan yang dibuat secara empiris oleh Rydberg. Sekali lagi ternyata sama. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, perhatikan inilah setiap lintasan memiliki energi tertentu atau bersifat diskrit, kira-kira situ. Artinya apa? Elektron berada pada lintasan-lintasan tertentu, oke? Sesuai dengan tingkat energinya. Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak elektron berada di antara ini, misalkan di titik ini, misalkan di antara anak tangga? Ini anggap tangga lah ya. Kalau ini tangga ini lintasan kan kira-kira itu ya. Boleh nggak elektron berada antara tangga 1 dengan tangga 2 atau tangga 2 dengan tangga 3, antara itu boleh nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, Tidak. sekali lagi tidak boleh ya. Oke, yaitu tidak boleh. Ya, kalau manusia ada nggak? Bisa berdiri nggak di antara anak tangga ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Ya. Oke, yang normal tidak bisa. Kalau hantu bisa nggak? Katanya, sih saya nggak tahu ya. Katanya hantu bisa terbang kan ya? Bisa, belum lihat. Saya juga sama ya. Katanya sih ya. Makanya kalau yang normal nggak mungkin berada di antara anak tangga. Kalau yang normal pasti bisa berdiri stabil itu pada saat di tangga-tangga tertentu ya. Oke. Jadi sekali lagi, orang normal seperti kita pasti bisa stabil berdiri itu pada saat tangga-tangga tertentu. Nggak mungkin di antara tangga. Kira-kira seperti itu ya. Oke, asosiasinya lah diperkirakan antara elektron terhadap inti. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa elektron selalu atau stabil itu berada di lintasan-lintasan tertentu. Oke, tidak mungkin berada di antara lintasan. Oke, karena tingkat energinya ini bersifat diskrit, spesifik, tertentu. Makanya ada kuantum kan kira-kira. Makanya nilai-nilai ini dikenal sebagai bilangan kuantum utama. Oke, saya kira udah mengenal sekarang bilangan kuantum utama. Oke, saya lanjut. Nah, itu adalah teori atom Bohr. Oke,
Jadi masih menyatakan bahwa apa namanya itu elektron merupakan suatu partikel, kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi berdasarkan teori atom Bohr bahwa elektron itu dinyatakan sebagai partikel. Nah, sekarang ada penemuan berikutnya. Oke, penemuan berikutnya. Oke. Bahwa, nah ini adalah penemuan de Broglie. Ternyata elektron ini yaitu beredar tidak di sembarang, maksudnya berada di seperti ini, yang boleh dinyatakan sebagai gelombang, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau menurut Bohr bahwa partikel itu berada di lintasan-lintasan tertentu sebagai anak tangga. Nah, ternyata sesuai dengan penemuan de Broglie bahwa elektron ternyata bisa berperan sebagai gelombang. Jadi bisa dilihat melalui gelombang. Bisa juga dilihat sebagai partikel. Oke. Nah, di sini dibuat suatu persamaan bahwa panjang gelombang itu sama dengan tetapan dibagi dengan momentum. Oke, momentum ya. Jadi tetapan H dibagi momentum. Masih tahu momentum ya, kecepatan kali massa ya. Oke. Nah, kalau massa elektronnya sangat kecil, yaitu kira-kira 10 pangkat minus 27 kilogram, minus 31 ya, yaitu panjang massanya kira-kira 10 pangkat minus 31 kilogram. Nah, ternyata panjang gelombangnya akan kelihatan sekali, akan besar sekali kan ya. Oke, sesuai dengan persamaan de Broglie. Artinya apa? Elektron di samping bergerak seperti partikel, ternyata bisa juga bergerak seperti gelombang. Oke. Sesuai dengan persamaan penemuan daripada de Broglie, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, apalagi dengan adanya ketidakpastian Heisenberg. Bahwa apa? Ketidakpastian Heisenberg. Oke. Bahwa nanti berikutnya ya, kita latihan aja dulu. Jadi berapa panjang gelombang dalam nanometer bila, nah perhatikan ini, bola pingpong, kecepatannya kira-kira sini, massa bola pingpong adalah 2,5, perhatikan. Karena massa bola pingpong itu cukup besar, yaitu 2,5 gram ya, maka jelas panjang gelombangnya itu sangat kecil. Oke, panjang gelombangnya sangat kecil. Kalau kita perhatikan elektron, di mana kan massanya kira-kira 10 pangkat minus 31 kilogram ya. 27 apa 31, coba dicek lagi. Jadi massa ada elektron kira-kira 10 pangkat minus 31 kilogram. Oke, kalau masukkan ke sini ya jelas panjang gelombangnya cukup besar ya. Oke, akan kelihatan sekali kalau kita gunakan alat yaitu berupa gelombang elektron tersebut. Ya, kaitannya dengan listrik kan ya, itu kelihatan sekali. Oke, kalau bola pingpong memang massanya karena cukup besar, 2,5 gram, ya jelas di sini kelihatan panjang gelombangnya sangat-sangat kecil, artinya tidak kelihatan kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke, saya kira tadi apa tadi? Nah, kemudian ada ketidakpastian Heisenberg. Oke. Tadi sudah disinggung bahwa kalau ketidakpastian Heisenberg itu adalah bahwa posisi kali dengan kecepatan itu jauh lebih besar daripada H per perhatikan. Ini ketidakpastian Heisenberg. Artinya apa di sini?
Kalau saya bisa menentukan posisi dengan tepat, maka kecepatan daripada gerakan partikel tidak bisa ditentukan dengan pasti. Sebaliknya, kalau saya bisa menemukan atau menentukan kecepatan dengan pasti, maka posisinya juga sudah berubah. Contoh, kalau adik naik kapal terbang, naik kapal terbang, Anda bisa menemukan posisinya tertentu. Mungkin nggak menentukan kecepatannya pada posisi tertentu tersebut? Nggak mungkin, ya. Begitu juga sebaliknya, karena kan sangat cepat gerakan daripada pesawat kan ya. Begitu juga sebaliknya, kalau saya tahu sebaliknya kecepatannya tertentu, karena geraknya sangat cepat, mungkin nggak saya bisa menentukan posisinya ada di atas mana gitu. Mungkin sudah berubah kan, pada saat menentukan ya tempatnya sudah berubah. Begitu juga sebaliknya, kalau posisinya sudah tertentu ya kecepatannya juga sudah akan berubah. Oke, jadi kita tidak mungkin menentukan dua variabel ini, yaitu posisi dan kecepatan, dalam waktu bersamaan secara tepat. Kalau saya bisa menentukan posisi, pasti kecepatannya tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, kalau saya bisa menentukan kecepatan dengan tepat, posisi juga tidak. Oke, nah sama dengan di sini juga, karena pergerakan elektron itu sangat-sangat cepat sekali kan ya, yaitu kira-kira mendekati 10 pangkat 8 kan ya, meter per detik. Oke. Sama dengan kecepatan cahaya kalau kita anggap sebagai gelombang elektromagnetik. Kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter itu sangat-sangat cepat. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak mungkin menentukan posisi dan kecepatan dengan tepat. Nah, dari keadaan itulah, maka dibuatlah ini, yaitu persamaan gelombang Schrödinger. Jadi dari teori penemuan bahwa partikel bisa berperan sebagai gelombang sesuai dengan persamaan de Broglie, juga dengan adanya ketidakpastian Heisenberg, maka pada saat berikutnya, yaitu ada namanya Schrödinger, membuat persamaan matematika untuk menentukan atau menyatakan keadaan daripada keberadaan elektron dalam suatu atom, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum menginjak itu, nah ini ada kaitannya dengan aplikasi ya spektroskopi. Jadi aplikasi daripada spektroskopi yang kaitannya dengan sinar laser ya. Oke. Jadi kalau kan ini kaitannya dengan cahaya yang diemisikan, di mana cahaya yang diemisikan dengan energi yang sama, kira-kira seperti itu. Kemudian digabung sedemikian rupa, sehingga intensitasnya sangat tinggi, kan kira-kira itu ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi sinar laser, ini aplikasi daripada spektroskopi cahaya. Jadi ada sinar laser yang memiliki energi tertentu. Ini kan besarnya energi tertentu yang dipancarkan. Kemudian karena terdiri dari banyak partikel, itu banyak cahaya dengan frekuensi yang sama, digabung sedemikian rupa, maka jelas intensitasnya itu sangat-sangat tinggi. Nah, gabungan daripada sinar dengan tingkat energi yang sama, jumlahnya besar, banyak, intensitasnya tinggi, maka itu yang nantinya dikenal sebagai sinar laser, kira-kira segitulah ya. Jadi ini ada sinar laser yang kemudian ini kaitannya dengan intensitas, jumlah. Kemudian setiap partikel memiliki tingkat energi tertentu dan tingkat energinya sama, koheren, ya digabung sedemikian rupa, maka nanti akan keluar sinar laser. Kira-kira segitulah ya prinsip kerja daripada sinar laser. Oke.
Jadi sekali lagi tingkat energinya tertentu, jadi artinya kan cahayanya tertentu, kemudian dari cahaya-cahaya itu digabung sedemikian rupa, yang besar cahayanya, yang banyak intensitasnya, kan sekali lagi intensitas menyatakan amplitudo, amplitudo menyatakan banyaknya partikel atau cahaya yang memiliki frekuensi tertentu. Oke. Nah, digabung sedemikian rupa, maka yang bersifat koheren, sama, identik, kira-kira digabung sedemikian rupa, maka nanti akan keluar dalam bentuk sinar laser, kira-kira seperti itu. Aplikasi berikutnya adalah yaitu spektroskopi elektron. Nah, ini adalah bagaimana spektroskopi elektron menentukan keberadaan daripada bentuk sel darah misalkan. Oke. Kemudian bagaimana dengan spektroskopi elektron bisa menentukan permukaan daripada partikel-partikel yang sangat-sangat kecil. Oke, permukaannya itu bagaimana dan sebagainya lah ya. Oke. Nah, ini beberapa aplikasi daripada radiasi cahaya kan gitu ya. Salah satunya adalah mikroskopi elektron. Oke, SEM misalkan. Oke, SEM adalah scanning elektron mikroskopi. Jadi salah satunya SEM yang sering digunakan untuk menentukan singkatannya SEM, scanning elektron mikroskopi. Oke, jadi alatnya namanya ya dalam bentuk scanning IM. Nah, salah satu fungsinya adalah itu bagaimana menentukan profil atau morfologi permukaan dari suatu material, kira-kira situlah ya. Oke. Nah, kita lanjut sedikit mengenai kaitannya dengan persamaan Schrödinger. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa kalau menurut Bohr, teori atom Bohr, bahwa atom itu terdiri dari inti dan elektron. Oke, itu yang dimana elektron beredar dalam suatu lintasan-lintasan tertentu. Artinya bersifat stasioner, itu berada dalam lintasan tertentu, dan energinya juga tertentu. Oke, jaraknya juga tertentu, makanya ada istilah jari-jari atom Bohr. Oke, energinya juga energi atom Bohr. Oke, untuk atom hidrogen lah ya. Nah, untuk teori atom Bohr bahwa elektron itu dinyatakan sebagai partikel. Oke, masih dalam bentuk partikel karena berada dalam lintasan tertentu. Namun dengan adanya penemuan bahwa partikel itu bisa bersifat sebagai gelombang dari de Broglie, oke, sesuai dengan panjang gelombang sama dengan tetapan dibagi dengan momentum. Semakin besar massa partikel, ya jelas panjang gelombangnya semakin pendek. Artinya bisa saja tidak kelihatan. Contohnya tadi sudah diberikan adalah yaitu bola pingpong. Beda dengan elektron yang massanya sangat-sangat kecil. Oke, sehingga fungsi gelombang atau keadaan gelombang daripada elektron sangat kelihatan sekali dengan menggunakan alat kan kira-kira kan kita tidak mungkin dengan mata sendiri kan ya, mata telanjang. Oke, tapi bisa dirasakan kan ya, kan kira-kira seperti itu. Nah, untuk memenuhi bahwa suatu partikel seperti elektron itu bisa berperan sebagai gelombang, pada saat yang bersamaan Schrödinger, yaitu salah satu saintis ya, yaitu menggabung hal tersebut dalam bentuk persamaan matematika, ya, dalam bentuk persamaan matematika yang dinyatakan sebagai berikut. Oke. Jadi sekarang keberadaan daripada elektron di dalam suatu atom dinyatakan sebagai fungsi gelombang. Nah, inilah fungsi gelombang. Oke. H itu adalah operator atau persamaan matematika
yang nanti mengoperasikan fungsi gelombang tadi. Oke, nanti fungsi gelombang ini bisa saja berupa koordinat kartesius, oke, bisa juga dalam koordinat polar, misalkan yaitu kaitannya dengan sudut. Oke, saya bisa tuliskan misalkan ya, kalau koordinat kartesius kan seperti gini kan ya, x z misalkan x y kan ya, gitu ya. Nah ini intinya. Nah ini adalah elektronnya, bisa ngikutin deh. Ini adalah y. Dan ini kan menurut koordinat kartesius. Oke. Jadi arah x, arah z, arah y. Tapi bisa juga dinyatakan sebagai koordinat polar yang dinyatakan sebagai ini jarak dari inti ke elektron. Kemudian ini sudutnya adalah sudut daripada theta, yaitu sudut antara elektron dengan sumbu Z adalah theta. Sedangkan ini, sudut daripada ini dinyatakan sebagai sudut gamma lah ya, bedakan ya. Oke, sudut gamma. Oke, bisa kelihatan deh ya. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini kan elektron gitu ya. Oke. Jadi pada saat sumbu antara I dan saya nyatakan sebagai sudut gamma gitu, ini sudut theta, maka ini jari-jari, maka yang ini dikenal sebagai koordinat polar. Kalau yang ini dinyatakan sebagai koordinat kartesius. Namun untuk TPB tidak akan sampai detail ya. Oke. Nah, perhatikan. Saya ulang sekali lagi, H itu adalah operator matematika yang nanti mengoperasikan fungsi gelombang yang menyatakan profil daripada elektron dalam suatu atom. Oke. Nah, kalau memenuhi persamaan di mana operator matematika dioperasikan terhadap fungsi gelombang dan hasilnya adalah energi dan fungsi gelombang kembali. Nah, energi ini nanti akan berkaitan dengan energi potensial dan energi kinetik daripada elektron. Saya ulang sekali lagi. Jadi energi total di sini itu berkaitan dengan energi potensial dan energi kinetik daripada elektron. Oke. Nah, ini ada inti. Nah, ini kaitannya dengan energi potensial. Kemudian gerakan daripada elektron memutar dinyatakan sebagai energi kinetik, kira-kira seperti itu. Maka dari persamaan matematika ini, oke, akan keluarlah solusi kira-kira seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi Schrödinger menulis persamaan matematika yang menyatakan bahwa elektron itu bisa berperan sebagai partikel, bisa juga berperan sebagai gelombang, kira-kira seperti itu. Nah, fungsi gelombang ini menyatakan yaitu energi elektron yang diberikan oleh panjang gelombang. Kemudian fungsi ini juga berperan sebagai probabilitas di mana kita menemukan keberadaan daripada elektron dalam suatu ruang. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa keberadaan elektron di sini dalam fungsi gelombang itu dinyatakan sebagai energi total yang mengandung nanti energi potensial dan energi kinetik, dan juga menyatakan daerah atau probabilitas di mana kita bisa menemukan elektron. Oke, tidak seperti teori atom Bohr berupa lintasan. Oke, jadi di sini adalah daerah atau probabilitas di mana bisa menemukan elektron dalam suatu ruang tertentu. Oke, dalam space tertentu, kira-kira seperti itu. Nah, dari solusi ini, khusus untuk atom hidrogen yang paling sederhana, yang hanya mengandung satu elektron ya. Jadi sekali lagi, khusus untuk atom hidrogen yang mengandung satu elektron saja, oke, dan inti di situ ya, oke, maka diperolehlah 4
persamaan. Kaitannya dengan mekanika kuantum. Nah, persamaan itu dikenal sebagai teori nanti mekanika kuantum. Nah, ini perhatikan. Dari keempat ini, maka diperoleh persamaan atau solusi yang menyatakan nanti keberadaan daripada elektron dalam suatu daerah atau volume tertentu. Oke. Nah, ini yang N dinyatakan sebagai bilangan kuantum utama. Oke. Bilangan kuantum utama yang dinyatakan sebagai nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai dengan atom Bohr menyatakan tingkat-tingkat energi, kan kira-kira situ ya. Atau sesuai dengan atom Bohr menyatakan jarak elektron dari inti, kan kira-kira situ sama persis kan ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa dari persamaan mekanika kuantum yaitu Schrödinger itu diperoleh 4 solusi yang memenuhi syarat. Pertama, bilangan kuantum utama yang dinyatakan simbol N, nilainya 1, 2, 3, 4. Dan ini sama persis dengan teori atom Bohr yang menyatakan apa? Besarnya energi. Atau yang menyatakan jarak antara elektron terhadap inti. Kan seperti itu kan ya? Oke, kalau saya punya ini, inti, nah seperti ini. Oke, jadi ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Oke, jadi ini menyatakan tingkat-tingkat energi atau besarnya energi. Oke. Berikutnya, nah, ini perhatikan, ya sebagai contoh saja. Jadi untuk yang orbital S nanti ya. Nah, kebolehjadian menemukan adanya elektron ini di darah ini cukup besar, hampir 90%, yaitu di darah ini, perhatikan. Jadi probabilitas menentukan adanya elektron di daerah sini cukup besar. Makin ke sini ya makin kecil. Begitu juga makin mendekati inti. Ini kan jarak kan ya? Jarak antara elektron terhadap inti. Makin ke inti kebolehjadinya sedikit. Makin jauh dari inti juga kebolehjadinya sedikit. Tapi yang paling banyak itu di daerah ini. Oke, yang nantinya kira-kira 90% ada di daerah sini. Kira-kira. Nah, itu nanti dikenal sebagai jari-jari Bohr, oke? Atau ya, sesuai dengan teori atom Bohr kan kira-kira seperti itu. Nah, perhatikan. Berikutnya ada bilangan kuantum azimut anguler. Jadi bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum anguler yang dinyatakan simbolnya L. Nah, nilai yang memenuhi syarat untuk nilai L adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N-1. Nah, ini sekarang untuk N sama dengan 1, maka satu-satunya L yang memenuhi syarat hanya 0. Kan? 1 kurang 1 kan 0. Hanya 0. Maka simbol L sama dengan 0 dinyatakan sebagai orbital S. Nah, yang dimaksud dengan orbital di sini adalah yaitu daerah, bukan lagi berkaitan dengan lintasan. Ya, orbital itu adalah daerah di mana kita bisa menemukan adanya elektron. Kira-kira seperti itu ya, namanya orbital. Oke, sedangkan N sama dengan 2, maka L yang memenuhi syarat ada 2, 0 dan 1. 0 dan 1. Yang L-nya sama dengan 0 dinyatakan sebagai orbital S, sedangkan L sama dengan 1 dikenal sebagai orbital P. Kan ada 2 orbital untuk N sama dengan 2. Begitu juga N sama dengan 3, ada 3 syarat atau 3 solusi yang terpenuhi, yaitu L sama dengan 0, L sama dengan 1, dan L sama dengan 2. Sesuai dengan nilai L-nya, maka ada orbital S,
ada orbital P, dan ada orbital D. Khusus untuk N sama dengan 3. Sedangkan N sama dengan 4 berarti kan L-nya sampai 3, yaitu yang dikenal sebagai orbital F. Oke, saya kira ini sudah ada di SMA. Nah, perhatikan di sini, oke, bahwa nilai L atau dikenal sebagai bilangan kuantum azimuth atau angular ini yaitu menyatakan volume, oke, atau menyatakan bentuk daripada orbital. Perhatikan. Jadi sekali lagi bahwa nilai L ini yaitu menyatakan volume daripada space atau volume atau dinamakan sebagai bentuk daripada orbital. Oke, kalau bentuk orbital S berarti dinyatakan sebagai bulat, tidak memiliki arah, sedangkan orbital P yaitu sesuai dengan koordinat kartesius yang dinyatakan sebagai Px, Pi, dan Z, sedangkan yang di sini nanti ada 5 berarti orbitalnya, sedangkan di sini ada 7 dan seterusnya. Oke. Nah, ini sebagai contoh deh. Kalau L sama dengan 0 untuk 1S, ini yang 2S, yang 3S, ini semuanya L-nya sama dengan 0. Oke, dia tidak memiliki arah, di mana sudutnya tidak ada. Maka bentuknya seperti bola. Sedangkan yang orbital P, nah ini L sama dengan 1, maka orientasinya, perhatikan orientasinya yaitu sesuai dengan arah koordinat kartesius, yaitu Px, Pi, dan Pz. Kan koordinat kartesiusnya kan ada 3 kan ya? Oke, Z, X, I, kan kira-kira seperti itu kan? Oke. Jadi kalau kebetulan misalkan memenuhi syarat koordinat kartesius X, ya namanya Px. Kalau arahnya I ya Pi, dan arahnya Z ya Pz. Karena bilangan kuantum utama yang baru ada berupa P itu pada saat N sama dengan 2. Makanya nanti simbolnya 2Px, 2Pi, 2Pz. Oke. Tapi kalau S bisa saja 1S. Oke, 2S, 3S. Nggak mungkin ada 1Px, 1Pi, dan sebagainya ya. Yang ada bisa saja 3Px, 3Pi, 3Pz. Oke, bisa ngikutin ya? Bisa ngikutin dia sampai di sini? Oke, sampai sini aja lagi ya. L sama dengan 2. Perhatikan. Jadi kalau L sama dengan 2, oke, maka ada 5 yang memenuhi kaitannya dengan bilangan kuantum magnetiknya ya. Oke, sesuai dengan bilangan ini kan ada ML, sesuai dengan bilangan kuantum magnetik yang memenuhi syarat pasti adalah yang nilainya yaitu dari nilai ML itu sama dengan dari minus L sampai dengan plus L. Oke. Karena L sama dengan 2 itu 2, jadi minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Berarti ada 5. Kalau P berarti ML-nya adalah dari minus 1, 0, dan plus 1. Tadi ada 3. Oke, dan seterusnya. Oke. Sedangkan yang L sama dengan 2, maka ML-nya yang memenuhi syarat tadi, yang L memenuhi syarat itu adalah dari minus 2 sampai dengan plus 2. Totalnya pasti ada 5. Oke. Totalnya itu ada 5. Oke. Minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Makanya nah ini yang memenuhi syarat. Yaitu kalau arahnya kebetulan misalkan memenuhi xi, maka namanya 3dx2i dx kuadrat, i kuadrat, dan x kuadrat. Karena memenuhi arah daripada sumbu koordinat xi. Sedangkan ini dz kuadrat karena memenuhi sumbu daripada z. Sedangkan ini diantara xi. Sedangkan ini diantara xz.
sedangkan ini di antara IZ, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang lainnya lebih complicated, nah yang F-nya tidak perlu sementara, oke? Di F-nya tidak perlu sementara. Nah, ini tadi sudah disinggung, yaitu persamaan yang memenuhi SL, itu ML-nya, oke, yang dikenal sebagai bilangan kuantum magnetik, oke, yaitu menyatakan apa? Menyatakan orientasi daripada orbital, oke, menyatakan orientasi atau arah daripada orbital. Kalau tadi L sama dengan 0, pasti tidak memiliki arah. Jadi perhatikan, pada saat L sama dengan 0, dia tidak memiliki arah, maka dikenal sebagai orbital S. Kalau orbital sama dengan 1, maka ML-nya itu ada 3. Oke, ada 3, yaitu ada PX, PI, dan PZ. Makanya dikenal sebagai orbital P. Kalau L-nya sama dengan 2, berarti ML-nya ada 5, yaitu dari minus 2 sampai plus 2. Oke, makanya dikenal sebagai orbital D, dan seterusnya. Oke, sekali lagi, bahwa nilai ML ini menyatakan orientasi atau arah daripada yaitu orbital. Arahnya kemana? Orientasinya kemana? Oke, sedangkan sekali lagi khusus untuk S tidak memiliki sudut, artinya tidak memiliki orientasi. Makanya dia bentuknya seperti bola, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini saya kira yang kaitannya dengan minus 1 dan seterusnya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu. Oke, satu lagi. Nah, yang satu lagi sebenarnya tidak langsung ditentukan dari persamaan Schrödinger. Nah, ini ditambahkan sebenarnya ya, penambahan dari yang 3 tadi yang dikenal sebagai bilangan quantum magnetic spin. Oke, bilangan quantum spin lah disingkat. Nah, ini menyatakan orientasi atau perputaran daripada elektron. Oke, perputaran elektron. Nah, kalau di dalam suatu lintasan tertentu dikenai medan magnet, maka ada 2 kemungkinan. Bisa saja arahnya sesuai arah jarum jam, bisa juga arahnya kebalikan daripada jarum jam. Sehingga dikasihlah nilai plus minus setengah. Oke, jadi kalau ke kanan misalkan plus setengah, kalau ke kiri ya minus setengah. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada 1 elektron, perhatikan ada 1 elektron dikenai medan magnet, maka ini kemungkinan ada 2 kemungkinan. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke. Nah, kalau yang positif berarti sesuai dengan arah perputaran ke kanan, sesuai dengan arah jarum jam. Oke, sedangkan ke kiri kebalikannya. Sekali lagi bahwa nilai bilangan kuantum spin ini menyatakan perputaran daripada elektron dalam suatu orbital, kira-kira seperti itu. Oke, oke, saya kira sementara waktu sudah menunjukkan 8.50. Oke, nah mudah-mudahan apa yang saya berikan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti hari besok ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dan ini kan sudah dapat di SMA sebenarnya untuk paling tidak mungkin nanti ada beberapa yang perlu diperdalam. Kalau sampai ke kaitannya dengan nilai-nilai ini kan saya kira sudah ada di SMA ya. Oke. Saya kira sekian dulu dari saya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa besok di awal kuliah yang berkaitan dengan ini ya. Oke, sekali lagi selamat pagi semua. Oke, salam sehat selalu ikuti prokes 5M seperti biasa. Oke. Agar kita selalu dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat pagi semua. Selamat mengikuti kuliah yang lainnya. Pagi, Pak. Makasih, Pak.